Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para asatiz yang kami muliakan, orang tua kami dalam kerja dakwah ini, orang-orang lama dalam kerja dakwah ini yang kami muliakan, serta hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sebenarnya kedatangan kami ke markas ini adalah untuk mendengarkan nasihat daripada orang tua kami, orang tua kita, Haji Abdurrahman. Inilah niat kami datang kemari. Tapi karena diputus musyawarah, beliau meminta kami jamaah Indonesia untuk memberikan bayan, maka niat taat kepada hasil keputusan musyawarah, kami memberanikan diri untuk duduk di hadapan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat yang sangat berbahagia ini kita semua telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita semua sedang berusaha. Kami yang duduk di sini dan bapak-bapak yang mendengarkan pembicaraan ini, semua kita sedang berusaha. Apa yang kita usahakan
yaitu bagaimana tambah hari tambah lama amal agama ini bagaimana sempurna dalam kehidupan kita. Kita semua sedang berusaha bagaimana tambah hari tambah lama ta'alluq kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Kecintaan kita kepada kampung akhirat, kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin lama semakin bertambah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa disibukkan dalam kerja agama ini sampai daripada akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada dua bentuk kehidupan. Yang pertama, ada manusia yang hanya menyandarkan perkara-perkara yang nampak saja. Dia hanya meyakini perkara-perkara yang kelihatan oleh matanya saja. Sedangkan perkara-perkara yang tidak nampak dalam pandangan matanya, dia tidak percaya, dia tidak meyakininya. Manusia yang hanya menyandarkan perkara-perkara yang nampak adalah cara kehidupan orang-orang kafir. Dia tidak mempercayai hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak nampak. Orang kafir, dia hanya percaya kepada kehidupan di dunia saja. Sedangkan kehidupan setelah mati, adanya Allah, adanya kampung akhirat, ini mereka tidak meyakininya. Maka orang kafir ini Allah Subhanahu wa taala tamsilkan dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi, lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Kata alim ulama, ada 3 sebabnya. Kenapa orang kafir dia lebih hina, lebih rendah daripada hewan. Yang pertama, hewan, apapun hewan itu, yang besar, yang kecil, yang ada di udara, yang ada di atas tanah, yang ada di bawah tanah, semua hewan, itu semua mereka berzikir kepada Allah. Semua makhluk ini berzikir kepada Allah. Hanya saja kita sebagai manusia tidak tahu bagaimana zikirnya hewan tersebut. Sehingga kata alim ulama, hewan yang paling sedikit berzikir kepada Allah ini adalah keledai. Ya. Hewan yang paling sedikit berzikir kepada Allah ini adalah himar. Himar ini dia berzikir kepada Allah dalam sehari hanya 50.000 kali saja. Ya. Hewan yang paling sedikit berzikir kepada Allah ini adalah himar, keledai. Dalam sehari dia cuma berzikir kepada Allah 50.000 kali saja. Ya. Jadi kalau ada manusia yang tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau ingat kepada Allah, maka manusia ini dia lebih rendah derajatnya daripada hewan. Begitu juga yang kedua, kenapa orang kafir ini dia lebih hina daripada hewan? Hewan dengan isyarah, ya, dia bisa paham apa kehendak tuannya. Ya. Hewan dengan isyarat tuannya, dengan dididik, ya, maka hewan ini bisa taat kepada tuannya.
Sebagaimana seekor anjing, ya, tuannya dia cuma kasih makan sehari 2 kali, dikasih tulang, dikasih daging, ya, sehari 2 kali anjing ini dikasih tuannya, maka dia patuh, dia turut, dia taat kepada tuannya. Dia jaga rumah tuannya. Kalau ada orang nak maling, dia bersuara, menggonggong dia. Dia jaga kebun tuannya. Karena apa? Karena tak paham tuannya sudah kasih makan kepada dia. Tuannya sudah kasih minum dia. Ya, tuannya telah jaga dia. Ya, maka sebagai timbal balik hewan ini dia paham, ini tuan saya, dia baik sama saya. Dia telah kasih makan saya, dia telah kasih minum saya. Maka sebagai timbal baliknya, saya jaga rumah dia. Saya jaga kebun dia. Apa yang dia perintahkan, saya taat. Ini hewan. Dengan isyarat dia paham. Berbeda dengan orang kafir. Ya, dikasih makan, dikasih minum, dikasih udara, dikasih matahari, dikasih semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah kasih nikmat kepada dia, semakin membangkang dia kepada Allah. Semakin durhaka dia kepada Allah. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu durhaka kepada Allah yang Maha Karim, yang Maha Mulia? Kata alim ulama, apa makna karim? Ya, yang Maha Mulia. Maha Karim itu artinya apa? Kita tak minta, Allah kasih. Kita tak berdoa, Allah kasih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kasih lebih-lebih daripada lagi. Itu makna karim. Betapa baiknya Allah kepada kita. Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai manusia. Allah Ta'ala berikan anak kepada kita. Allah berikan istri kepada kita. Allah berikan rezeki kepada kita. Allah berikan sehat kepada kita. Allah berikan kehidupan kepada kita. Tetapi semakin diberi rezeki, semakin dikasih nikmat, bukan makin taat kepada Allah, tapi makin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara itu orang kafir dia lebih rendah derajatnya daripada hewan. Yang ketiga, kenapa orang kafir derajatnya lebih rendah daripada hewan? Kalau hewan, binatang, dia tahu mana makanan yang pantas untuk dia dan dia tahu mana makanan yang layak untuk, yang tidak layak untuk dia. Ya. Kucing, ya enggak? Dikasih sayur enggak mau dia. Ya, harimau, ya, dikasih rumput tak mau dia. Karena memang itu bukan makanan dia. Begitu juga hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kambing, ya, kerbau dikasih daging tak mau dia. Kenapa? Makanan itu tak pantas untuk dia, tidak sesuai dengan dia. Tapi berbeda dengan orang kafir, yang halal, yang haram semua dihantam sama dia, dimakan sama dia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk, ya, bentuk kehidupan manusia yang pertama hanya menyandarkan perkara-perkara yang nampak saja. Ada lagi satu bentuk kehidupan manusia, yaitu yang menyandarkan kepada perkara-perkara yang tidak nampak. Manusia yang menyandarkan perkara-perkara yang tidak nampak, inilah kehidupan orang-orang yang beriman. Dia meyakini apa yang tidak nampak daripada yang nampak. Musyahadatis takzib karena, or ghair musyahadatis tasdik karena, membohongkan yang nampak dan membenarkan yang tidak nampak. Inilah kehidupan orang yang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka meyakini perkara-perkara yang tidak nampak. Bahwasanya alam semesta ini, dunia ini,
Langit dan apa-apa yang ada di antara keduanya, langit, bumi, bulan, bintang, matahari, semua yang apa di dunia ini bukan terjadi dengan sendirinya, ini bukan bergerak dengan sendirinya, ini bukan ada dengan sendirinya, tapi adanya semuanya alam semesta ini diadakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari terbit dari timur ke barat, itu dia bergerak bukan bergerak dengan sendirinya, tetapi dia bergerak atas izin Allah. Setiap hari matahari ini dia terbit dari timur. Sebelum dia terbit, dia bersujud dulu di hadapan Allah. Ya Allah, hari ini saya terbit dari mana ya Allah? Maka Allah katakan, firmankan, kamu terbit dari timur. Besok lagi dia bersujud lagi di hadapan Allah. Ya Allah, hari ini saya terbit di mana? Kembali Allah katakan, kamu terbit dari timur. Terus seperti itu hingga satu saat matahari ini dia sujud di hadapan Allah. Ya Allah, saya mesti sujud dari mana? Saya mesti terbit dari mana? Maka Allah katakan, wahai matahari, hari ini kamu terbit daripada barat. Maka ketika matahari terbit dari barat, maka pada waktu itulah pintu tobat sudah tertutup. Ya, tidak ada lagi waktu untuk bertobat, tidak ada pintu tobat. Sehingga kata Nabi SAW, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Inilah seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, orang beriman, ya, dia tidak yakin dengan perkara-perkara yang nampak, tapi dia yakin dengan perkara-perkara yang tidak nampak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus yang namanya riba, menghabiskan yang namanya riba, dan menambah yang namanya sedekah. Bagi orang yang beriman, hadirin berbahagia, dia meyakini bahwasanya dengan dia bersedekah, hartanya bukan berkurang, tapi dengan bersedekah maka hartanya akan bertambah. Seperti dia punya uang 1000 bat, maka 100 bat dia sedekahkan di jalan Allah. Dia sedekahkan untuk masjid, dia sedekahkan di jalan Allah. Maka mata yang nampak itu uangnya berkurang menjadi 900 bat, ya. Tetapi dia bohongkan mata dia, tidak, mata saya, uang saya bukan berkurang menjadi 900 bat, tapi uang saya Allah Ta'ala lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah, mengurangkan daripada riba dan menambah yang namanya sedekah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman meyakini perkara-perkara yang tidak nampak. Apa yang Allah Ta'ala beritakan, apa yang Rasulullah SAW beritakan, dia yakini dengan hatinya, ya, dengan seyakin-yakinnya, walaupun itu tak sesuai dengan rasio dia, tak sesuai dengan akal dia, tapi dia bohongkan semuanya. Dia yakini apa yang Allah beritakan, apa yang Rasulullah SAW beritakan, dia yakin dengan seyakin-yakinnya. Inilah sifat orang beriman. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kali Khalid bin Walid didatangi oleh musuh. Maka musuh ini dia membawa racun, ya. Dia membawa racun yang sangat dahsyat sekali. Kata musuh ini kepada Khalid bin Walid, wahai Khalid, ini racun sangat berbahaya sekali. Sedikit saja kamu minum, ya, atau kamu tercium sedikit saja, kamu pasti mati, kata dia. Ya, kamu pasti mati, kata dia. Maka kata Khalid bin Walid, bawa sini. Ya, dia pegang sama Khalid bin Walid,
Dia katakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dia baca 3 kali, maka dia minum itu racun. Maka orang kafir tengok, ya, dia tunggu kapan matinya ini Khalid, ya, kapan jatuhnya ini Khalid. Tetapi ternyata racun itu sedikit pun tidak bisa memberikan mudarat kepada Khalid bin Walid. Kata Khalid bin Walid, mana mungkin racun ini bisa membahayakan saya? Karena Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang di pagi hari dan di sore hari membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dia baca 3 kali, maka apa saja benda-benda di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada dia. Ya. Mana mungkin racun ini bisa membahayakan saya? Karena Nabi tidak pernah bohong, Nabi tidak pernah ingkar dengan ucapannya. Inilah keyakinan para sahabat, ya, dengan janji-janji Allah, dengan janji-janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq, maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya ketika perang Khandaq ini mau perang apa? Parit, menggali parit. Maka ketika para sahabat sudah tidak kuat lagi, ya. Tidak kuat lagi dalam memecahkan itu batu. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami sudah tidak kuat lagi ya Rasulullah memecahkan ini batu, ya. Maka sahabat katakan, kami sudah tidak makan berhari-hari ya Rasulullah, ya. Maka dibuka kainnya, ya, 1 batu sudah melilit, ya, di perutnya para sahabat. Maka Rasulullah SAW tersenyum, ya. Rasulullah SAW mengangkat bajunya, ternyata 3 batu melilit di perut Rasulullah, ya. Rasulullah SAW lebih lapar lagi daripada sahabat. Maka Rasulullah SAW masuk ke dalam parit, ya. Maka Nabi SAW pukul tu parit, dia kata wa tammat kalimati rabbi sidq. Maka keluar cahaya, ya, keluar cahaya. Nabi SAW katakan bahwasanya Romawi akan hancur. Nabi SAW pecahkan lagi batu, keluar cahaya. Nabi katakan Parsi akan hancur, ya. Maka orang-orang munafik pada waktu itu semua mereka mengejek, menghina ucapan Nabi. Mereka katakan, ya, makan aja tidak ada, minum aja tidak ada, mau menghancurkan Romawi, mau menghancurkan Parsi, mau menghancurkan Kisra, ya, lagi makannya tak mampu, ya. Kenapa hadirin berbahagia? Karena orang-orang munafik hanya percaya kepada perkara-perkara yang nampak. Sedangkan para sahabat ketika Nabi mengucapkan seperti itu, semua sahabat yakin bahwasanya nanti suatu saat Romawi dan Parsi akan hancur, ya, di bawah kekuasaan Nabi dan para sahabat. Karena apa? Karena Nabi yang berbicara, Nabi yang bersabda, ya, Allah nggak akan bohong, Rasulullah nggak akan bohong. Inilah hadirin yang berbahagia, keyakinan, ya, dengan ucapan Nabi, dengan perkataan Nabi. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada peperangan Khandaq, maka Jabir bin Abdullah dia melihat Nabi SAW lapar, ya, tak ada makanan. Maka Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dia pulang ke rumah, dia tanya sama istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan yang bisa dimakan untuk kita undang Rasulullah, ajak jamuan makan?" Kata istrinya, "Kita ini tidak punya apa-apa, cuma kambing kecil saja dan sedikit roti." Ya. Kata Jabir bin Abdullah, "Sudah, potong saja itu kambing, sembelih saja itu kambing. Ya. Nanti akan saya undang 5 orang, 6 orang, 10 orang, ya, berapa orang untuk makan ke rumah."
Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kambing disembelih sama Jabir bin Abdullah, istrinya masak di rumah. Maka dia datang kepada Rasulullah sambil bisik-bisik, "Ya Rasulullah, saya nak ngundang engkau makan di rumah. Tapi 10 orang saja, 15 orang saja, tak bisa banyak-banyak karena kambingnya kecil, ya. Kambingnya kecil, jadi tak bisa semuanya." Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah SAW iklan kepada orang-orang yang Khandaq. "Wahai orang-orang Khandaq, Jabir bin Abdullah undang kita makan ke rumah." Jumlah mereka ada berapa? 1.400 orang. Ya. Ini Jabir bin Abdullah ketakutan dia. Ya. Makanan kambing hanya sedikit, tapi yang mau datang 1.400 orang. Maka sebelum pulang Rasulullah SAW katakan, "Wahai Jabir bin Abdullah, itu tutupnya jangan dibuka, biar saya yang bagikan." Ya. Maka Jabir bin Abdullah dia pulang ke rumah, dia beritahu istrinya, "Wahai istriku, gawat dia, bahaya," dia bilang. Kenapa? Itu orang-orang Khandaq nak datang semua ke rumah, nak makan di rumah kita semua. Kata istrinya, "Apa kamu tak bilang bahwa makanan kita cuma sedikit, cuma hanya 5 orang, 10 orang. Ya, kambing kecil." Sudah saya sampaikan. Tapi Rasulullah SAW katakan bahwasanya biar saya yang bagikan nanti. Ya, kata istrinya, kalau Rasulullah SAW yang bicara seperti itu, maka jangan khawatir, kata istrinya. Masya Allah. Karena apa? Istrinya lah keluar masturah 2 bulan. Kalau istrinya belum keluar masturah, tak pahit perkara ini. InsyaAllah bawa istri keluar masturah, insyaAllah. Ya? Biar istri kita paham. Ya. Ya. Kalau istri kita tak paham, marah-marah dia sama kita. Ya. Kau cak mana ini segala macam nanti. Ya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah dan 1.400 orang datang ke rumah Jabir bin Abdullah. Karena rumah Jabir bin Abdullah ini kecil, ya enggak? Maka yang boleh masuk ke rumah ini ada 10 orang saja. 10 orang makan lah kenyang, keluar. Masuk lagi 10 orang. Makan lah kenyang, keluar lagi 10 orang. Masuk lagi 10, makan, sehingga apa hadirin yang berbahagia, 1.400 orang makan semua dengan sekenyang-kenyangnya, tetapi isi dalam tungku tidak berkurang sedikit pun. Ya. Tidak berkurang sedikit pun. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang belum makan? Ya, kata Allah, bagikan kepada tetangga-tetangga. Setelah itu Rasulullah makan, ya, dengan keluarganya Jabir bin Abdullah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah akan sabdakan, tulang-tulangnya dikumpulkan lagi, ya. Tulang-tulangnya dikumpulkan lagi, ya. Setelah tulang dikumpulkan kembali, Rasulullah berdoa, maka tulang-tulang kembali jadi kambing lagi seperti semula. Masya Allah. Kata Jabir, balik modal, dia bilang. Ya, balik modal. Inilah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita yakin dengan firman Allah, sabda-sabda Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan dalam kehidupan kita ini. Ya, sedikit tapi mencukupi untuk perkara yang banyak. Itu namanya berkah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga cerita yang lain, ya. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Satu kali Abdullah sudah berapa hari dia tak makan, ya. Maka dia akhirnya berdiri di pinggir jalan. Maka ketika dia berdiri di pinggir jalan, Abu Bakar lewat. Abu Bakar lewat, maka kata Abu Hurairah, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Ya. Nah, dia itu sebenarnya ngobrol supaya diajak Abu Bakar main ke rumah, ya. Tapi Abu Bakar diam saja, ya. Assalamualaikum lewat, ya. Yang kedua Umar lewat, ya, ditegur sama Abu, "Assalamualaikum, apa kabar?" Maksudnya supaya diajak makan ke rumah. Tapi Abu Umar pun lewat, ya. Tak lama kemudian Rasulullah SAW lewat, ya. Ketika Rasulullah SAW lewat, Rasulullah paham, oh ini lapar ini orang, ya. Ini lapar ini orang, ya. Maka diajak ke rumah sama Rasulullah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tanya kepada istri-istrinya,
adakah sesuatu yang bisa dimakan? Maka salah satu istrinya katakan ada cuma 1 gelas susu saja. Ya, 1 gelas susu saja. Maka diambil sama Rasulullah susu itu. Maka kata Rasul kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggil ahlu sufah. Ya, ahlu sufah ini adalah orang-orang yang tinggal di masjid yang dia tidak ada kerja dunia, yang dia hanya makan dengan pemberian daripada Rasulullah saja. Ya, maka jumlahnya ahli sufah itu ada berapa? Ada 70 orang. Ya, maka dipanggil semua sama Abu Hurairah. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, bagikan susu ini. Ya, maka bagikan. Abu Hurairah udah ketakutan, ya enggak? Ya, dapat tak saya susu ini? Ya, susu cuma 1 gelas dibagikan kepada 70 orang. Satu orang minum, bagi pindah lagi minum, sehingga apa? 70 orang minum itu susu, tapi susu tidak berkurang sedikit pun. Maka kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, sekarang siapa yang belum minum? Kata Abu Hurairah, saya dan engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, minum. Maka Abu Hurairah minum. Setelah minum lagi Abu Hurairah. Minum lagi wahai Abu Hurairah. Minum lagi wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, susulah sampai sini ya Rasulullah. Ya, lah penuh perutnya sampai sini. Ya, saking kenyangnya dengan susu tersebut. Ya, akhirnya Rasulullah SAW minum. Ya, inilah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ya yakin dengan Allah, yakin dengan sunnah Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberkahan. Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan segala keperluan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya orang beriman ini, ya, tanda-tanda orang beriman ini, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Allah, maka akan bergetar hati dia. Ini tanda orang beriman. Ya. Apabila nama Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan, maka akan ada getar dalam hatinya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan mendapat gelar Khalilullah, teman dekatnya Allah. Ya. Maka malaikat dia merasa iri, ya. Merasa iri dengan sanksi dengan Abi Ibrahim. Ya Allah, dia kan punya anak, dia kan punya istri, dia kan punya harta. Kenapa engkau jadikan dia Khalilullah? Ya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, silakan kamu uji dia. Ya, silakan kamu uji dia. Maka satu kali Nabi Ibrahim sedang mengembalakan kambingnya. Ya. Mengembalakan kambingnya. Ya. Maka sedang mengembala kambing itu ada malaikat dalam bentuk manusia sedang berzikir. Ya, sedang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka Nabi Ibrahim ketika ada yang menyebutkan nama Allah, langsung Nabi Ibrahim cari siapa itu orang yang menyebutkan nama Allah. Ya. Dicari, ketemu. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhan, tolonglah ucapkan lagi kalimat itu. Ya. Maka kata malaikat dalam bentuk manusia ini, kalau saya ucapkan apa, mau kasih hadiah apa untuk saya? Ya. Kata Nabi Ibrahim, kalau kamu ucapkan nama Allah, maka separuh daripada kambing-kambing saya ini saya hadiahkan kepada kamu. Kata alim ulama, itu anjing yang untuk memelihara daripada kambing Nabi Ibrahim itu, anjingnya itu berjumlah 12.000. Untuk mengembalakan kambingnya 12.000 anjing. Gimana kambingnya? Ya. Maka kata Nabi Ibrahim, separuh daripada kambing ini saya hadiahkan untuk kamu kalau kamu mau menyebutkan nama Allah. Maka malaikat itu kembali. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah malikul qudus. Ya. Maka Nabi Ibrahim ketika nama Allah disebutkan hatinya bergetar, hatinya tambah cinta, hatinya tambah bergetar ketika nama Allah disebut. Dia katakan tolong ucapkan lagi itu nama Allah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka malaikat dia berzikir lagi,
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka Nabi Ibrahim tambah. Dia katakan, tolong ucapkan lagi nama Allah. Tolong ucapkan lagi nama Allah. Kata malaikat itu, kalau saya ucapkan apa hadiahnya? Maka separuh lagi saya akan hadiahkan kambing ini kepada kamu. Ya. Maka malaikat kembali diucapkan la ilaha illallah. Nabi Ibrahim makin hatinya makin tersentuh, makin cinta kepada Allah. Kata Nabi, tolong ucapkan lagi. Maka kata malaikat itu, kalau saya ucapkan lagi, apa yang akan kamu berikan kepada saya sedangkan kambing kamu sudah habis? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya bersedia menjadi hamba saya akan gembalakan kambing kamu ini. Kata malaikat, benar, layak kamu untuk mendapatkan julukan sebagai Khalilullah. Karena apa? Ya, orang beriman tuh ketika nama Allah disebutkan ada getar dalam hatinya, tambah cinta kepada Allah. Ya. Hari ini kita dengar suara azan, ya enggak? Kesel kita, ya enggak? Baru tadi azan lagi ini. Ya, baru azan lagi. Ya. Orang beriman tuh dengar azan tuh semangat, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin berbahagia, tanda orang beriman, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah imannya. Ya. Satu Abu Bakar As-Siddiq. Satu lagi Abdurrahman Abdullah Ubay bin Salul. Dua-duanya duduk dalam majelisnya Rasulullah. Ya, dua-duanya duduk dalam majlis Rasulullah, tapi satu mendapat surga yang paling tinggi, satu berada dalam neraka yang paling rendah. Asfala minan nar, ya, raisul munafik. Kenapa hadirin berbahagia? Karena Abu Bakar ketika dibacakan firman Allah bertambah imannya. Ya, bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat wahyu yang turun kepada beliau, maka imannya bertambah. Tapi berbeda dengan Abdullah Ubay bin Salul, ya, ketika dibacakan firman Allah, sabda Nabi, hatinya mulutnya membenarkan tapi hatinya membohongkan. Tak percaya dengan firman Allah, tak percaya dengan sabda Nabi, ya enggak, munafik, ya. Akhirnya apa? Hadirin berbahagia, semakin wahyu turun, semakin ayat turun, bukan semakin taat, tapi dia semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tanda orang beriman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keyakinannya kepada Allah. Bertambah imannya kepada Allah. Tapi orang yang tidak percaya kepada Allah, semakin ayat Al-Quran diturunkan, dibacakan kepada dia, semakin dia dustakan. Dan yang ketiga, tanda orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya dia bertawakal. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat orang beriman, ya, hatinya senantiasa dia serahkan kepada Allah. Harapannya dia serahkan kepada Allah. Yakinnya dia serahkan kepada Allah. Hazrat Ali karamallahu wajhah, beliau katakan apa? Man ya'tamada ala malihi faqad qalla wa man ya'tamada ala sultanihi faqad zalla wa man ya'tamada ala ilmi faqad dhalla wa man ya'tamada ala aqlihi faqad ikhtalla wa man ya'tamada ala Allah la qalla wa la zalla wa la dhalla wa la ikhtalla. Ya. Hazrat Ali karamallahu wajhah, beliau katakan, barang siapa yang menyandarkan dengan harta, menyandarkan dirinya dengan keyakinannya dengan harta, maka hartanya akan Allah kurangkan. Hartanya akan Allah habiskan. Wa man ya'tamada ala sultanihi, barang siapa yang menyandarkan keyakinan kepada kekuasaan, bahwa dengan kekuasaan dia bisa segala-galanya, dengan kekuasaan dia bisa dapatkan segala-galanya. Orang yang menyandarkan keyakinan dengan kekuasaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia. Wa man ya'tamada ala ilmihi, barang siapa yang menyandarkan keyakinan kepada ilmu dunianya, ya, menyandarkan keyakinan kepada ilmu dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan dia. Wa man ya'tamada ala aqlihi, barang siapa yang menyandarkan keyakinan kepada akalnya, ya, apa yang sesuai dengan akalnya dia terima, tapi yang tidak sesuai dengan akalnya tidak dia terima. Maka orang yang menyandarkan keyakinan kepada akalnya,
Allah Subhanahu wa taala akan gilakan dia. Ya. Wa man ya'tamada 'ala Allah, barang siapa yang menyandarkan keyakinan kepada Allah, la qalla, Allah Taala tidak akan kurangkan hartanya, wala zalla, Allah tidak akan hinakan dia, wala dhalla, Allah tidak akan sesatkan dia, wala qalla, Allah tidak akan gilakan dia, tapi Allah akan jayakan dia dunia dan akhirat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat orang beriman sandarannya hanya kepada Allah, yakinnya hanya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa datang dengan sendirinya. Tidak datang dengan tahu-tahu datang dalam kehidupan kita iman ini. Tetapi iman ini akan datang dalam kehidupan kita dengan pengorbanan, ya, dengan usaha. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja agama ini, kerja dakwah ini, ya, kata Maulana Ilyas rahmatullah alaihi, kalau seandainya boleh diberi nama, maka usaha dakwah ini akan diberi nama tahrikil iman, ya, usaha untuk menggerakkan iman. Kenapa hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, imannya sangat penting karena iman ini merupakan pondasinya, ya, akarnya, ya. Kalau imannya kuat, maka amal pun akan jadi kuat. Tetapi kalau imannya lemah, maka amal pun akan jadi lemah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat sampaikan, ta'allamnal iman summa ta'allamnal Qur'an. Kami ini belajar iman terlebih dahulu, baru kami ini belajar Al-Quran. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas ini dia menghafal surat Al-Baqarah itu 9 tahun lamanya. Ya, menghafal surat Al-Baqarah itu 9 tahun lamanya. Ya, kalau sekarang orang duduk di madrasah, anak-anak duduk di madrasah, ya, dia belajar tahfiz Quran, 9 tahun dia baru hafiz Al-Quran, itu kita katakan ini anak ini akalnya lemah nih, ya, ingatannya lemah nih, ya, ngapal 30 juz 9 tahun. Tetapi Abdullah bin Abbas dia menghafal surat Al-Baqarah ini selama 9 tahun lamanya. Bukan berarti Abdullah bin Abbas ini otaknya tak cerdas, bukan berarti Abdullah bin ini ingatannya tak kuat. Dia orang Arab, ya, bahasa Arab, bahasa dia. Tetapi kenapa dia menghafal surah Al-Baqarah selama 9 tahun? Kenapa? Abdullah bin Abbas dia tidak akan beranjak mengingat ayat yang selanjutnya setelah dia hafalkan, dia amalkan dulu baru dia beranjak kepada ayat yang lain. Inilah diri mulia. Kenapa? Karena sahabat ini mereka belajar iman terlebih dahulu. Ketika iman sudah kuat, datang wahyu yang turun, maka tidak ada keberatan sedikit pun sahabat untuk mengamalkan firman Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang ada kekuatan untuk mengamalkan agama walaupun perkara kecil, tanpa dengan kekuatan iman ini tak akan mampu. Memindahkan minum, ya, dari tangan kiri ke tangan kanan walaupun perkara yang kecil, sederhana, ya, tetapi kalau tanpa dengan kekuatan iman nggak mampu kita melaksanakannya. Ya, walaupun rumah kita berseberangan dengan masjid, rumah kita berhadapan dengan masjid, ya, tetapi kalau kita tidak ada kekuatan iman, tak akan mampu melangkahkan kaki kita ke masjid. Ya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu zaman Maulana Ilyas ada diskusi, ya, ada musyawarah, ada muzakarah, ya. Apa yang menyebabkan orang Islam ini lemah hari ini? Ya. Kalau ilmu banyak sekarang, ya, kitab-kitab banyak sekarang dikarang oleh ulama-ulama, ya. Kalau harta ekonomi, orang Islam sekarang sudah mulai ekonominya sudah mulai membaik, ya. Apa yang menyebabkan orang Islam yang lemah hari ini? Ya, kata Maulana Ilyas, yang menyebab orang Islam lemah bukan karena kurangnya ilmu, bukan karena kurangnya harta, tapi ada kurangnya iman. Ya. Karena kurangnya iman ini membuat kita lemah dalam mengamalkan agama. Maka Bapak hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka atas perkara ini, kerja dakwah ini, yang pertama diusahakan apa? Yang pertama diusahakan adalah iman, usaha untuk menggerakkan imannya. Ya.
usaha untuk menggerakkan iman. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mendapatkan iman? Yang pertama doa. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa. Minta kita doa dulu kepada ya Allah, aku memohon kepada Engkau iman yang sempurna, yakin yang benar kepada Engkau. Minta dulu kepada Allah, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita berusaha, hadirin yang berbahagia, kita duduk di halaqah iman. Duduk dia membicara, orang yang membicarakan perkara iman. Ya. Ada hajat dengan pembicaraan iman. Hari ini hadirin yang berbahagia, kita karkun-karkun ini, ya enggak? Tak semangat lagi duduk dalam halaqah iman. Tak semangat lagi mendengarkan bayan, tak semangat lagi mendengarkan perkara-perkara iman. Ya, bagaimana iman itu akan masuk? Ya, kata Umar bin Khattab, apabila kamu ingin memujukan sesuatu dalam diri kamu, kamu bicarakan perkara itu. Ya, kamu bicarakan perkara. Kalau kita menginginkan iman, maka bicara perkara iman. Satu sama lain bicara iman. Ya. Kita bicara dunia berjam-jam mampu kita, ya. Bicara bola, sepak bola berjam-jam kita mampu, bicara bisnis berjam-jam kita mampu, ya. Tapi bicara iman sebentar saja, ya, sudah pusing kepala kita, ya, sakit kepala kita, ya. Bicara yang lain sajalah, ya. Apalagi diajak bicara mati, nanti dulu bicara mati itu, misalnya mau kita mati, ya. Tak mau kita bicara perkara ini. Padahal hadirin berbahagia, perkara inilah yang kita butuhkan oleh rohani kita. Ya, bicara iman. Yang ketiga hadirin berbahagia, bagaimana cara mendapatkan iman hadirin berbahagia? Yaitu dengan cara kita korban. Ya, korban diri kita, harta kita dengan mujahadah. Ya, untuk mendapatkan iman ini perlu yang namanya mujahadah. Ya, kata alim ulama, mujahadah ini kumpulan daripada beberapa huruf, ya. Mim, jim, alif, dal, ya, ha, dal dan ha, ya. Mujahadah ini kumpulan daripada beberapa huruf. Ya, mim, yaitu apa? Mim itu mal. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan yang pertama, mal yang perlu kita korbankan, harta. Ya. Harta kita perlu korbankan. Satu dua mim, jim. Jim itu apa? Jasad. Ya. Jadi kita tak hanya korban harta saja, tapi jasad kita, jisim kita, badan kita juga kita korbankan. Yang ketiga alif. Apa itu alif? Alif yaitu auqat, waktu. Ya. Diri kita harta kita korbankan, jasad kita korbankan, waktu juga kita korbankan. Setelah itu apa? Hak apa itu? Hijrah. Ya, hijrah. Ya, hijrah dari kampung kita ke kampung tetangga, dari provinsi satu ke provinsi yang lain, ke negara satu ke negara yang lain, ya, ke pulau satu ke pulau yang hijrah kita. Untuk apa? Dal. Ya, dalnya apa? Dakwah. Ya enggak? Jadi hijrahnya itu bukan nak cari duit, ya kan? Bukan nak cari duit, ya kata apa, tapi hijrahnya apa? Nak dakwah. Bawa ini agama. Ya, bawa ini agama. Dakwahkan ini agama. Baru Allah Ta'ala turunkan yang namanya hidayah. Ya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin orang tua kita, ya, orang tua kita Pak Haji Abdul Rahman Peton sampaikan, kita ini punya tanggung jawab yang mulia. Allah Ta'ala telah lantik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantik kitanya, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua penolong-penolong agama Allah. Ini yang bicara bukan saya, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, tapi yang sampaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ini telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal pekerjaan kita adalah apa? Menjadi penolong-penolong agama Allah. Ya, kita dihantar oleh Allah bukan nak jadi pedagang, bukan nak jadi petani, dan bukan nak jadi pengusaha, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar kita untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Ya.
Semua kita bertanggungjawab bagaimana agama ini tersebar ke seluruh alam. Bagaimana hidayah tersebar ke seluruh alam. Nabi sudah tidak ada, Rasul sudah tidak ada. Ya, walaupun Nabi sudah tidak ada, Rasul sudah tidak ada, tapi kerja kenabian terus berlangsung sampai hari kiamat. Maka siapa penanggung jawabnya? Kita semua hadirin berbahagia. Kerja ini kerja setiap orang Islam. Orang alim, orang awam, laki-laki, perempuan, tua, muda, kerja ini merupakan tanggung jawab dia. Bagaimana agama bisa tersebar, hidup di seluruh alam, ini menjadi tanggung jawab kita. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, atas perkara itulah kami datang dari Indonesia, Jamaah Mansurah. Ya, datang daripada Indonesia, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sumatera, datang ke Thailand ini. Ya, kami juga kehidupan kami sama bapak-bapak. Kami punya istri, kami punya anak, kami juga punya pekerjaan. Tetapi kami bukan berarti kami tak cinta kepada anak, bukan kami tak cinta kepada istri, bukan kami tak cinta kepada pekerjaan. Kami cinta kepada anak kami cinta kepada istri kami cinta kepada pekerjaan kami. Tapi kami belajar mengorbankan kecintaan kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada pekerjaan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini perlu pengorbanan. Ya, hidup ini perlu pengorbanan, perlu usaha. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, atas perkara itu ya kita niatkan diri kita nih. Bagaimana kita bisa luangkan waktu kita, masa kita untuk berangkat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi Indonesia. Indonesia ini ada 17.000 pulau. Ada berapa? 17.000 pulau. Ya. Yang ada penduduknya, yang ada manusianya 13.500 pulau. Ya. Yang ada manusianya 13.500 pulau. Yang lainnya belum ada pulau lagi. Belum ada manusianya lagi. Ya. Maka kami sangat memerlukan bapak-bapak dari Thailand. Ya. Untuk bagaimana supaya ajak orang Indonesia. Memang Indonesia ini Muslim terbesar di dunia. Ya. Tetapi secara kuantitas saja. Banyak saja. Tapi kualitasnya sedikit. Sedangkan Thailand ini Masya Allah, walaupun orang Islamnya sedikit, tapi berkualitas Masya Allah. Keberkahan banyak Allah datangkan di Thailand ini. Ya, kenapa? Karena walaupun sedikit orang Islamnya, tapi kualitasnya Masya Allah, luar biasa sekali. Maka kami perlu belajar. Ya, orang-orang Thailand perlu datang ke Indonesia. Ajak orang-orang Indonesia, Masya Allah. Untuk bagaimana hidupkan kerja dakwah ini. Ya, orang-orang kafir sangat berusaha sekali untuk Indonesia. Bagaimana mengkristenkan Indonesia, membodohi orang Indonesia. Maka atas perkara itu, ya kami mengharapkan sekali, ya orang-orang Thailand bisa datang bawa jemaah sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Siapa yang bersedia? InsyaAllah Indonesia. Boleh, InsyaAllah. Niat, InsyaAllah. Apa niat untuk Indonesia, InsyaAllah. Untuk kuliah kita ajak kita. Apa niat ada, InsyaAllah. Bagi nama.